menjadi es. Seperti itulah kira-kira ya. Tapi jangan Bapak bilang nanti, oh roh itu berarti sebesar air, sebesar es. Jangan seperti itu maksud saya. Perubahan wujudnya ini yang saya gambarkan. Berubah wujud dia dari roh menjadi darah daging manusia di dalam rahim perawan Maria. Maka dilahirkanlah dia sebagai manusia. Memang benar dia adalah anak Maria. Tetapi tidak ada hubungannya darah daging Maria dengan darah daging Yesus. Artinya begini Pak, jika kita cek misalnya secara kedokteran, bahwa dengar dulu Pak, saya kejelaskan, saya kan nggak potong Bapak tadi. Oh iya, silakan. Seandainya misalnya Maria, golongan darahnya A, kalau kita cek golongan darah Yesus itu bukan golongan darah A, seperti itu kira-kira masuk saya Pak. Oke Pak, silakan. Oke, baik. Nah, itu Bapak mengatakan tadi tidak ada hubungan darah. Itu Bapak sedang asumsi. Karena tidak sesuai dengan yang tertulis di kitab Anda. Ada di Roma, setauku. Nanti itu kita geser ya. Kembali kepada yang awal tadi. Begini Pak, di dalam konsep Yahudi, setahu saya tidak ada yang namanya pembagian Tuhan. Mari kita buktikan Pak, ayat-ayatnya. Misal, ya, di dalam Ulangan 4:35 dikatakan, semua itu ditunjukkan Tuhan kepadamu untuk membuktikan bahwa hanya Tuhan itu Allah dan tidak ada yang lain selain Dia. Ingatlah hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Itu jelas banyak di Ulangan 4, Ulangan 4:35, Ulangan 6 nomor 4, Ulangan 32, 39. Lihatlah, aku Allah yang Esa. Tidak ada Allah kecuali aku, tidak ada Tuhan selain aku. Aku membunuh dan aku menghidupkan, melukai dan menyembuhkan. Bila aku bertindak, tak seorang pun dapat melawan. Itu Tuhan Pak. Diperkuat lagi dengan tadi, bukan manusia dan bukan manusia. Dia tidak akan menyalahi firman-Nya. Banyak Pak. Di 2 Samuel 7:22 dikatakan, Engkau sungguh besar ya Allah. Hanya Engkaulah Allah, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama dengan Engkau. Kami tahu hal itu sebab sudah diberitahukan sejak dahulu. Semua para nabi Pak, di kitab sebelumnya, belum nanti di Raja-Raja Mazmur, itu banyak Pak. Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, tidak ada yang lain selain Dia. Ketika Yesus berdialog dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, ketika ditanya mana hukum yang terutama, Dia katakan, dengarlah, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Satu, benar kata orang Yahudi, benar Allah itu satu-satunya, tidak ada yang lain selain Dia. Nah, kembali lagi, tidak ada yang lain selain Dia. Dia itu yang bukan manusia dan bukan anak manusia, dan Dia tidak akan menyalahi firman-Nya. Nah, sekarang Anda tadi menjelaskan Yesus anak manusia. Kalau Yesus anak manusia, berarti Dia bukan Tuhan. Karena tadi sudah orang-orang Yahudi mengatakan di dalam kitabnya, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia, Pak. Terus Boleh saya jawab, Anda Pak? menyalahkan Allah yang Boleh. sudah berfirman. Boleh saya jawab Pak? Ya, silakan. Mari nanti kita lihat siapa yang akan menghujat Tuhan. Tadi kan saya sudah jelaskan Pak, ayat yang Bapak bilang tadi bahwa Allah bukan manusia. Kan saya sudah mengatakan Allah YHWH itu bukan manusia Pak, asli roh, bukan manusia. Nah, jadi kalau misalnya Bapak bilang tadi di ayat yang lain tidak ada Allah selain dari Dia, memang tidak ada Allah selain dari Dia. Dialah satu-satunya, yaitu Allah YHWH. Tidak ada yang lain selain dari Allah YHWH. Itu yang dimaksud di situ. Allah YHWH ini bagian dari dirinya. Ibaratnya begini Pak ya. Saya katakanlah ini sebagai gambaran Pak ya, imajinasinya. Katakanlah saya sebagai Allah YHWH. Nah, saya kan punya pikiran. Pikiran saya inilah Dia yang disebut Allah Bapa. Mulut saya ini kan untuk berbicara. Seperti mulut saya inilah yang dikatakan Allah Firman. Kan Allah juga itu Pak, Allah Firman itu kan. Karena bagian dari diri saya sendiri. Nah, Allah Roh Kudus itu kan bagian dari diri Allah YHWH sendiri juga. Makanya Allah YHWH ini, bagian dari dirinya ini Pak, ada 3 fungsinya yang berbeda. Yang satu berfungsi sebagai pikiran, yang satu berfungsi sebagai mulut untuk berfirman, dan yang satu lagi berfungsi untuk bekerja, itulah Roh Kudus. Jadi bukan berarti misalnya Bapak bilang bahwa Yesus itu berbeda dengan Allah YHWH. Baik Pak.
Saya Baik, baik, izin baik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Saya saya sedikit selesaikan dulu ya. Gini, Pak, kita buktikan ya. Sekarang begini, Pak. Mari kita lihat konsistennya jawaban Bapak. Kembali kepada Tuhannya orang Yahudi ketika mengatakan, lihatlah, aku Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku yang membunuh, aku yang mematikan, dan aku yang menghidupkan. Konsep Tuhan itu pertama, yang Maha Esa itu satu, tidak dibagi-bagi, Pak. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Nah, sekarang begini, Pak. Kalau Anda masih meyakini konsep Ulangan 3229 ini, maka ini tidak bisa dilanggar, Pak. Nah, sekarang mari kita lihat. Apakah Yesus itu yang menghidupkan atau yang mematikan? Yesus itu apakah yang menghidupkan atau yang dihidupkan? Yesus itu apakah yang mematikan atau yang dimatikan, Pak? Kalau dia tidak sesuai dengan ulangan ini, kitab para nabi ini, artinya dia gugur, Pak. Itu pertanyaan saya. Apakah dia yang menghidupkan atau yang dihidupkan? Maksudnya apa dia menghidupkan? Tentu dia sebagai Tuhan yang menjamin. Atau dia yang dihidupkan? Apa itu dihidupkan? Karena dia dirawat oleh orang tuanya. Kan gitu. Sehingga dia hidup. Itu pertama. Kedua, Tuhan itu yang mematikan sesuai dengan Ulangan 3229. Nah, sekarang lihat, Pak. Yesus itu yang mematikan atau yang dimatikan? Karena faktanya Yesus itu dimatikan di kayu salib. Maka gugurlah di sini konsepnya dengan konsep ketuhanan dari orang-orang kitab Yahudi. Itu, Pak. Silakan, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Boleh sedikit atas, saya uh, menambahkan saya dulu, Pak. perkataan- Saya dulu, Pak. Enggak, menambahkan Saya dulu, pernyataan Bapak tadi, Pak. Sedikit aja, Pak. Nah, Anda tadi menyatakan bahwasannya Allah YHWH itu adalah roh, Pak. Ya. Yang masuk di dalam diri Yesus itu roh Allah atau roh manusia? Roh Allah itu sendiri yang menjadi manusia, Pak. Roh Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Berarti intinya roh yang masuk ke dalam tubuh Yesus ini adalah roh Allah yang menjadi manusia. Bukan, Pak. Tubuh manusia Yesus itu adalah bagian dari diri Allah YHWH sendiri yang menjadi manusia. Artinya sebagian dari diri Allah YHWH itu menjadi manusia, Pak. Sebagian lagi pikiran dan Allah Roh Kudus itu tetap roh. Jadi ketiganya itu tetap bersatu, Pak. Cuman sebelah bagian, yaitu Allah firman, Allah yang berfirman, atau bagian dari diri Allah YHWH untuk berfirman, menjadi manusia. Begitu kira-kira, Pak. Oh ya, jadi roh yang ada di dalam tubuh Yesus ini roh manusia atau roh ilahi, Pak? Sudah pastilah, Pak, roh yang ada di dalam tubuh manusia Yesus itu adalah Allah Bapa dan Allah Firman, Allah Roh Kudus. Karena Allah Firman kan dalam wujud manusia. saya izin menambahkan, boleh? Bukankah roh itu diciptakan, Pak? Menurut Zakaria 12? Allah YHWH itu adalah pencipta segala roh dan roh manusia, Pak. Wujudnya juga roh, tetapi dia juga menciptakan roh, seperti menciptakan malaikat, menciptakan roh kita. Itu namanya Allah YHWH, roh pencipta. Jadi roh pencipta dengan roh ciptaan itu berbeda, Pak. Ini narasi Bapak ini nggak bisa diteruskan ini. Saya izin potong dulu teman-temannya. Silakan. Ya, Pak. Bapak bersyukur Bapak hidup di Indonesia, Pak. Kalau Bapak hidup di Israel, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak, ya. Jangankan hidup, bernapas saja Bapak nggak boleh. Ini penghinaan ini yang dilakukan oleh Bapak ini. Sejak kapan ada Allah YHWH, Allah Elohim? Dari mana didapat itu, Pak? Ini jadi gini ya, mohon maaf, saya agak sedikit gimana gitu mendengarnya ya. Jadi gini ya, kebohongan-kebohongan seperti ini teman-teman ya, tidak bisa diberikan coba bayangkan ya, Allah YHWH, Allah Elohim. Elohim itu dari kata Elah, Pak. Dari kata Elah. Bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu serumpun. Allah dan Elohim itu sama, Pak. Nah, ini karena apa? Karena mereka memaksakan manusia yang terkutuk itu untuk dijadikan Tuhan. Sehingga meminjam Tuhannya orang Islam, meminjam Tuhannya
orang Yahudi untuk dijadikan Tuhan yang Sudah keluar mereka aja sembah. ini Sabar selalu dulu, sabar dulu. menjuruskan ini sudah ini kalau nggak terima ya sudah itu agama saya kenapa rupanya Anda itu biarkan jangan dulu, menyalahkan biarkan orang dulu dia kalau Anda bicara. tidak terima Kamu itu sudah Sabar, menghina sabar. Tuhan orang itu. oke Sabar dulu, makanya saya jelaskan dulu. Mohon maaf ya. Ini sejak kapan itu ada bahasa Allah Elohim, Allah Yahweh itu dapat dari mana itu? Sudah maling Tuhan orang diserupakan lagi dengan Tuhan mereka. Mana boleh begitu? Tuhan Sudah bisa kalian itu jawab, bukan Allah. Sudah bisa Sebentar jawab. dulu. Sekarang saya tanya sama saudara, dari mana Anda dapatkan Allah Elohim dan Allah Yahweh itu dapat dari mana itu? Coba saya pengen tahu dapat dari mana. Anda ini kalau hidup di Israel jadi umpan buaya Anda ini, benar? Jangan Sabar Ustadz, sabar. Silakan dijawab. nggak boleh menipu ini Halo. penghinaan terhadap Allah ini. Pak Ustadz, sabar Pak Ustadz. Kamu Pak Ustadz, kita menghina betul ini kan kamu diskusi itu. Pak. Allah Elohim, Dengar dulu. Allah Yahweh, kamu. Kalau Anda mengatakan di Israel sudah jadi umpan buaya, di Israel itu Pak bukan hanya agama Yahudi, agama Islam juga ada, agama Kristen juga ada. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa di Israel itu akan dimarahin kalau misalnya bicara tentang tentang kekristenan akan dimarahi, oh tidak. Jadi Bapak itu hanya berasumsi. Nah, jadi supaya Bapak tahu ya, Kristen yang paling pertama itu adalah di Israel. Dari Israel itulah menyebar kekristenan ke seluruh dunia. Jadi Bapak jangan langsung mempeto bahwa Kristen tidak ada di Israel. Anda yang merasa tersinggung karena saya buka kebenaran. Saya luruskan, Saya Pak, saya menyatakan yang kebenaran. Ya, Saya rasa ini. Sebentar dulu, Pak. Operator saya mau keluar dulu karena saya ada kerja Pak. dan lagi pun ini saya lihat ini sudah mulai ada ini penghujatan. Jadi saya tidak mau Jangan ini, dikarang. berdebat dengan keras. Saya mau keluar Iya. dulu. Sorry, maaf. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, jadi gini, teman-teman ya. Saudara-saudara di sini diam ketika Allah itu dihina. Mana ada Allah Elohim, mana ada Allah Yahweh. Ini Aduh, penghinaan jangan gitu ini. dong Ahi, tidak ada kami diam Allah dihina nggak ada, tolong jangan Ya, dijudge gitu sabar juga. dulu. Nggak enak. Ya, makanya izin ya, maaf, izin nih saya ngomong. Jadi kita biarkan dia bernarasi yang sebenarnya itu benar-benar menghina Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh maksud saya. Jadi mohon maaf, dari mana ada dia pakai kata Allah, Elohim, Allah, Yahweh. Nah inilah teman-teman ya. Karena apa? Karena Ya. mereka ingin memaksakan manusia menjadi Tuhan, lalu mereka katakan Allah Elohim, Allah Yahweh. Ya gini, Rasulullah saja dihina, kita nggak terima Lihat orang. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Tugas Bang kita Aristo, besar. Mungkin mereka nggak paham ya. Bang Jadi Ali, kita semua. sabarkan. Kita luruskan aja. Kita kasih Ada tahu yang Mikael. sebenarnya kan. Bunda, ada Mikael, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ada Michael. Enggak, tadi si Evan tadi kemana ya? Tadi saya keluar tadi Ya sebentar. silakan. Kan cuman framing doang. Mereka Artinya gini enggan loh, kalau pakai teori. dosen Gitu ya? itu kan Ya lanjut seperti Bunda. begini. Hilang-hilang suaranya Bunda. Ya. Aduh. Enggak, kalau ada yang Kristen di sini saya mau bertanya kepada Iya, kalian. jaringanku ini ya Allah. Sesuai data di Matius 28, ini sebenarnya kalian pengikut apa Tuhan? Kalau ada yang Kristen di sini, tolong dijawab pertanyaan saya. Sesuai data di Matius 28, ya, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa dan jadikanlah mereka muridku. Nah, pertanyaannya, kalian ini pengikut atau Tuhan? Silahkan. Kalau ada yang Kristen silahkan jawab. Terima kasih. Itu aja jawabannya singkat. Pertanyaan singkat dan jawabannya singkat saya minta. Jangan muter-muter. Silakan Pak Takia, ditanggapi Pak Takia.
jaringanku ya Allah. Ya, mohon maaf. Ya. Maksud saya begini. Ya boleh kita berdiskusi begitu ya. Tapi jangan berdiskusi itu sambil menipu teman-teman Kristen. Ya. Sampaikan sesuai data. Ya. Allah itu diambil dari Al-Quran. Coba bayangkan ya. Allah Elohim. Ya. Dan Allah YHWH. Dari mana ini bahasa begini nih? Na'udzubillah, summa na'udzubillah mereka ini. Luar biasa. Makanya tadi saya bilang ya, kalau mereka ini hidup di Israel, jangankan hidup, bernapas saja nggak boleh. Karena penghinaan mereka terhadap Allah yang dituhankan oleh Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Allah Elohim, Allah YHWH. Aduh. Jadi luar biasa menipunya itu sudah sangat akut. Silakan Ustadz Ali, silakan. Ya, baik. Dari tadi makanya ya tema kita itu diawali dengan tentang siapa yang sedang menghujat Tuhan, kan gitu ya. Narasi yang dibangun di awal itu melontarkan satu pertanyaan, apakah engkau yang menghujat Tuhan atau menghujat manusia? Akhirnya mari kita kupas dan kita bahas. Nanti kita akan tahu gitu dalam narasi kawan-kawan, yaitulah siapa yang sedang dihujatnya. Itulah narasi yang sedang kita bangunkan gitu. Ya, mungkin saya itu dulu, silahkan ke yang lain. Ya, makanya tadi saya kejar roh itu ciptaan atau tidak. Dia selalu menyatakan diri bahwasannya Allah itu adalah roh. Itu yang mau saya kejar itu ke dia tadi. Jadi biar tahu dia. Yang menghujat di sini tadi kan benar juga dikatakan tugas di sini siapa yang menghujat Islam atau Kristen? Saudaraku, tugas kita kan menyampaikan. Kalau dia gitu kita sampaikan baik-baik. Nggak seperti itu loh, begini-begini. Aku rasa mereka seperti itu karena dia tidak paham ya dengan apa yang dia imani. Nah, kita luruskan aja. Gitu loh. Silakan lanjut. Ya mungkin akhi Aristo mungkin sedikit gerah ya. Kita juga gerah sebenarnya, akhi. Cuman ya gimana lagi kan begitu. Tapi ya kita serang mereka secara perlahan. Maksudnya dengan bukan jadi serang. begini ya, teman-teman ya. Saya ini mantan Kristen, ya, Bunda. Kita paham semua kok. Ya, saya mantan Kristen dan saya hakul yakin semua orang Kristen itu dari pendeta sampai ke bawah mereka paham bahwa Allah itu adalah Tuhannya Islam, ya, Elohim atau Yod-Heh-Vav itu adalah Tuhannya orang-orang Yahudi, dan mereka semua paham. Nah itu. Masalahnya adalah ketika mereka memaksakan Yesus jadi Tuhan. Turunin aja Bunda. Ini siapa ini? Turunin Bunda. Siapa sih? Permintaan terus dia ngorok. Itu yang tengah, tengah ujung itu. Saya dong. Siapa? Itu yang baru naik Siapa lah. ngorok? Yang baru naik. Oh, yang tengah ujung. Itu bagus deh, bagus deh. Itu yang bikin. La ilaha illallah. Jadi teman-teman di sini tadi ada berkomentar tuh kan ya di live chat. Hargai katanya Ustadz Alif. Saya bukan tidak menghargai. Kalian belum tersesat, saya sudah duluan tersesat. Jadi saya paham gaya mereka. Gitu loh. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk penghinaan. Saya memang sudah begini gaya bahasa saya. Seperti Ustadz Zuma katakan, bukan dia. Memang kita orang Timur, gaya bahasa kita seperti ini. Kalau menipu, kita katakan menipu gitu loh. Bukan, oh kamu jangan, oh enggak, kita enggak bisa begitu. Kalau mereka melakukan penghinaan, penipuan, kita katakan dengan jujur penipuan. Gitu loh. Dari mana itu bahasa Allah, Elohim dan Allah Yod-Heh-Vav? Yod-Heh-Vav itu Tuhannya orang. Minimal begini ya teman-teman, kita hargai, ya, makanya di dalam Islam itu kita dilarang untuk menghina sesembahan orang lain. Nah apa yang mereka lakukan ini adalah bentuk pelecehan dan bentuk penghinaan gitu loh.
Makanya saya bilang, kalau mereka hidup di Israel, jangankan hidup, bernapas saja nggak boleh. Karena hukum di Israel itu menghina Tuhannya orang Yahudi, dia harus dikubur hidup-hidup. Jadi mohon maaf, bukan saya itu ya ini sebagai tanggung jawab saya. Kan gimana? Nggak enak dengarnya itu. Allah Elohim dan Allah Yud-Heh-Vah-Veh. Kalau di Indonesia, Ya, mohon maaf. ini aja kita rujak hidup-hidup aja dengan argumen. Ada Bro Michael ini sama Bro Takiyah mungkin bisa di attach. Ya boleh berdiskusi, tapi dengan syarat sampaikan apa adanya. Soal benar atau tidak benar, kita boleh sepakat untuk tidak sepakat. Kami menghargai umat Kristen menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Tetapi ketika umat Kristen mendiskreditkan sesembahan orang lain, itu perlu kita bantai. Betul. Jadi mereka bukan tidak tahu, Bunda, tapi mereka sengaja. Dan mereka tahu. Ya dari tadi gini loh Bang, dari tadi tuh mereka ya tahu lah kan sifatnya mereka. Nah, tugas kita ini meluruskan, menyampaikan kebenaran. Kurasa begitu sih. Dia belum dia paham atau dia nggak paham ya. Namanya dia tentu ingin membenarkan dirinya. Nah, ini tugas kita meluruskan. Dari tadi Ustadz Alif ini menyampaikan, sebenarnya kalian loh yang menghujat. Kalian menganggap tadi yang udah turun tadi sih. Ya. Jadi Ustadz ini karena gini ya, di dalam Al-Quran pun seperti itu ya. Kita disampaikan pun atau tidak disampaikan, mereka tetap begini. Tapi ya, kita jangan putus asa ya, kita sampaikan terus, kita luruskan terus. Dan faktanya banyak di antara mereka. Ya silakan. Ya, mohon maaf ya, gaya saya sudah seperti ini. Jadi ya, gaya saya sudah seperti ini dan bukan saya membenci mereka, saya punya keluarga itu masih banyak Kristen. Om saya, tante saya semua Kristen. Bukan saya menghina Kristen, tidak. Nggak ada untung dan ruginya saya menghina agama Kristen. Saya mantan Kristen. Itu loh. Tetapi ketika mereka menjadikan Allah, kemudian seperti gaya bahasa mereka tadi, itu kan penghinaan itu, penghujatan. Dan jangan kita biarkan mereka bersilat lidah, melakukan penipuan dan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ditanggapi Bang Takia, Bang Michael. Bang Michael ini Kristen apa Muslim? Bang Michael. Iya ya, selamat siang. Ya silakan Pak Michael ini Kristen apa Muslim? Kristen. Oke, lanjut silakan, lanjut dia dialognya ya. Kita ini aja dialog aja. Jangan ada hujatan Pak, silakan. Iya, terima kasih. Kalau ribut, drum bisa dikebenet biasa permanen gitu loh. Resikonya itu. Silakan lanjut. Oke. Ini kebetulan kan saya juga baru gabung. Jadi enggak terlalu paham apa yang dibahas tadi. Cuman sempat dengar tadi yang siapa tadi mungkin Ustadz. Oke, kalau gitu buat tema baru aja Bang. Apa yang ingin dibahas? Kita tutup aja tadi tuh. Silakan Ustadz Ali. Sebentar Bon. Oke, silakan. Boleh. Sebentar mau menanggapi saja yang pernyataan tadi. Silakan. Ya, mungkin tadi yang sudah diturunkan tadi dia menjawabkan berdasarkan iman kepercayaannya. Bagaimana kita akan memaksakan itu kepada seseorang? Ya, kalau mungkin di Muslim imannya lain, ya yang Kristen juga kan tidak bisa memaksakan. Begitu juga sebaliknya. Terus kalau dalam situasi diskusi seperti ini, kalau bawaannya emosi seperti Pak Aries itu tadi, susah juga. Nah, itu nggak usah terlalu dibahas Bro di sini, nggak usah terlalu dibahas itu.
Iya, maksudnya gini, kita mau ngomong ada mungkin merasa ketersinggungan sedikit langsung emosi. Makanya kan jadi serba salah juga mau ngomong nanti kayak kita mau dibunuh saja seperti kedengaran begitu. Udah sudah cukup di situ aja, Udah, bro. iya. Gak usah. Udah Bang, udah. Sebab ya namanya gitulah kalau kami ya, kalau merasa ini, tapi udahlah. Silakan Bang Takia. Nah, tadi si Bang Mikael mau lanjutin apa? Coba dilanjut aja dulu, Bang. Saya masih banyak sih mau bertanya beberapa hal, cuman kebetulan untuk sekarang mungkin belum bisa. Nanti saya gabung lagi karena kebetulan masih ada sedikit kerjaan. Jadi silakan saja Bang Tagia kalau mau melanjutkan karena saya mau izin turun Ya. dulu. Terima kasih. Oke, Gak usah makasih, turun Bang. Bang, nyimak aja, gak usah turun, nyimak aja di situ kan bisa gabung kalau ada yang ingin ditanggapi, Bang Mikael ya. Silakan Pak Takia. Oke, tadi Pak siapa tuh ya, yang Pak Ustadz, kurang tahu namanya siapa, yang bilang masalah Yahweh Allah itu sama Allah Elohim. Kalau di Arab sana, setahu saya, orang panggil Allah itu ilah atau Allah gitulah. Terus yang dimaksud Allah di Arab sana itu orang Kristen itu yang mana? Allah Bapa atau Tuhan Yesus? Silakan tanggapi siapa? Bang Chan, Ustadz. Itu orang Kristen di Arab sana, setahu saya itu panggil Allah Bapa itu Oke. seperti Yahweh, yaitu Allah, ilah. Ya udah. Jadi jangan terlalu Bagaimana di-framing bilang pandangan- penghinaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mereka panggil itu ya Yahweh. Nah yang Islam panggil Allah itu ya Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Jadi jangan langsung di-framing. Iya Pak. Kalau Bapak paham sejarah, Bible berbahasa Al-Quran itu hadirnya tahun berapa Pak? Diterjemahkan ke bahasa Arab itu tahun berapa? Coba silakan Bapak cek sejarahnya Pak. Bible yang diterjemahkan dengan bahasa Arab itu di tahun berapa? Apakah terlebih dahulu sebelum Rasulullah ada atau setelah Rasulullah ada? Silakan Bapak cari datanya sendiri. Kami nggak perlu kami menjawab seperti itu. Oke, Bapak Bang. kalau Sekarang mau cari kebenaran silakan. Nah, ya. enggak, sekarang Allah itu nama Tuhannya Islam atau memang sebutan? Sebentar, Pak Takia, ini ditanggapi, dijawab oleh Ustadz Alif. Silakan Ustadz. Sorry. Ini saya buka ya. Ini datanya ini. Kan tadi dari Arab, orang Arab. Ini namanya ini saya share di searching ya di Google. Kata Allah fil kitabil muqaddas, di dalam kitab Al-Muqaddas ya. Artinya kita klik ya. Nah. Di sini yang muncul sering dibuka sebenarnya. Nah, ini. stktakla.org ini Kristen Koptik Mesir ya, mungkin sudah paham lah ya websitenya. Mari kita buka. Nah, di sini dikatakan ini ada Allah ya. Siapa Allah ini? Ini saya baca websitenya orang Kristen Koptik Mesir ya. Allah itu adalah, saya coba sedikit pelan-pelan terjemahkan ya. Hada ini, Allah ini ismun al-ilah, nama sang sesembahan. Kholikun, yang menciptakan jami'il kainati, seluruh makhluknya. Wal hakimun al-adom, hakim yang sangat agung. Di jami'il awalim, untuk seluruh alam semesta. Nah, jadi Allah itu menurut orang Kristen Koptik Mesir ya, bahwa nama sesembahan yang menciptakan seluruh makhluknya, hakim yang sangat agung. Ini bisa dibuka di stktakla.org. Nah, kalaulah demikian, penempatan kata Allah itu sudah dengan konteksnya, nama sang pencipta. Nah, di sini ini secara pandangan dari Koptik Mesir ya. Nama-namanya
Ini menarik di sini sebenarnya. Ini jadi bahan kajian juga. Nama-nama Tuhan, asma Allah. Nah, wa yujadu fil ahdil qadim ini ditemui ya di dalam perjanjian lama bilgotil ibriyah dengan bahasa Ibrani salasun mutaradifatun roisiyah. Jadi ada 3 kata yang sepakat nama agung ini li ismi jalalah dengan nama agung nama Allah ini. Nah, wahia apa itu nama yang sepadannya? Ini dalam penjelasannya ya. Elohim, menggunakan kata Elohim. Jadi ketika menggunakan kata Elohim itu merujuk kepada Allah, nama Allah. Wa Yahwah dan Yahwah. Ketika dia menyebut kata Yahwah atau menyebut kata Allah itu merujuk kepada oknum yang sama katanya. Wa Adonai atau jadi dia ketika dia menyebut kata Elohim maksudnya adalah merujuk kepada Allah yang Tuhan pencipta langit dan bumi, hakim yang adil. Nah, itu penempatan katanya. Nah, sayang sekali ya. Ini literatur Kristen ya, bukan Muslim loh ya. Sayang sekali di Kristen Indonesia itu membalikkan kata Allah itu. Makanya kalau kawan-kawan Kristen tadi menyimak ucapan saya ketika misal membahas kitab Ulangan, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Saya pakai kata itu. Karena apa? Pertama, kata Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia itu tepat. Tetapi ada terjemahan yang salah kaprah, yaitu akulah Tuhan, tidak ada Allah selain Dia, selain Tuhan. Jadi dibalik posisinya. Makanya saya juga pernah bilang sama Bu Rahma kita pakai terjemahan yang versi lainnya aja. Toh sama aja diakui bahwa dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Karena ada terjemahan yang dibulak-balik, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kebalik-balik. Gitu. Nah, Pak, kalau Bapak melihat ini beda ya, ilah dengan Allah itu beda. Nah, ini saya bacakan literaturnya di sebentar punya Bang, Kristen itu sendiri. Sebentar Bang ya. Silakan. Tadi yang dikatakan Bapak itu kan kalau Allah itu sekarang pengertiannya gini loh Bang. Di Kristen Arab itu sekarang kan orang panggil Yahweh itu Allah. Ya, Kan di situ, terus itu masalahnya. kalau di Indonesia Silakan dibesarkan Bu Rama sambil apa? Enggak, ini masalah yang dibilang Bapak Bang. itu loh. Biar selesai dulu Yang Ustaz di- Khalid. Biar selesai Bang. Iya, ini selesai ini. Ini selesai. Selesai Ini dulu. dia. Itu saya ngerti, saya paham Pak, Bu saya Rahman. paham. Yang dikatakan Bapak itu tadi menjadi menghujat Allah Subhanahu Jadi wa di sini taala. Pak, Jadi Allah di data kita. ini Pak, Sebentar Bang, sebentar. Pak. Iya, saya dengar Pak. Tapi yang kita bahas Ya, itu silakan. tadi tentang masalah yang dikatakan Bapak tadi. Kalau orang mengatakan Allah Elohim itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah beda, Pak. Jadi Allah yang kami maksudkan itu dengan menyebut Allah, ya Allah Bapa yang kami kenal ya, YHWH. Nah, Allah yang Bapak maksud dengan itu Allah Subhanahu wa taala yaitu kan Allah Bapa sendiri. Jadi Allah yang dimaksud di sini bukan menghujat, tidak ada maksud untuk menghujat Allah Subhanahu wa taala dengan maksud dengan mengatakan Allah sama dengan dia YHWH. Karena di Kristen Arab sana setahu saya Pak ya, setahu saya mereka memanggil Allah Bapa atau Pakai setahu YHWH. saya. Jangan pakai setahu saya. Terus yang mana Pak? Terus pakai Pakai yang mana? data itu tadi, data Gini. udah dibuka tadi. Dari mana kau Gini, ngomong Pak, begitu? Pak Takia, yang di Indonesia ini kesalahannya, contoh kalimat sederhana ya. Kalimat yang benar itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang benar. Tetapi orang Kristen bisa mengatakan tidak ada Allah selain Tuhan. Nah, ini pemerkosaan kata. Tidak sesuai baik dari segi kaidah pemahaman umat Islam maupun konsep yang diterapkan yang saya bukakan di sini dari Kristen itu sendiri yang di Arab gitu, Pak. Kepala saya namanya Pak Bilu. Yang benar itu kata dia tidak ada Allah selain Tuhan. Gitu. Bukan tidak ada Tuhan Allah. Nah, itulah menggeser kata Allah itu dibalik itu. Itu sebenarnya pemerkosaan kata tata dan ya mungkin silakan yang lain. Oke Bang, sekarang Ya, jadi kan tadi saya ya gini loh Pak ya.
Ini Bapak baca nih Pak. Ini Pak, nih Pak. Ini jelas nih Pak datanya. Rasulullah di tahun kurang lebih sekitar 571 Masehi. Di mana pada saat itu Rasulullah di tahun 610, ya sekitar 610 Rasulullah Nabi Muhammad SAW dijadikan Rasul oleh Allah, diangkat menjadi Rasul. Nah ini Pak, di mana pada saat itu Rasulullah sudah memperkenalkan nama Allah kepada umat Muslim. Hilang suara Bang Erik. Wah, Ya. kalau Ini, mengenalkan kata Allah mas, Ya, sebelum ini, Nabi Pak. Muhammad juga udah dikenal. 867 masih 460. Bang, sinyalnya diperbaiki dulu Bang Erik. Aduh, diperkirakan tahun Putus-putus sinyal, Bang Erik. 867. Oke. Silakan Ustadz. Ya, Ya silakan. Bang Erik sinyalnya jelek. Tadi nanti. ya, sepertinya saya harus ganti handphone dulu bentar. Saya ganti handphone dulu bentar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu Bang Erik, Bang Alip main kanan. Sambil nunggu Bang Erik. Bang Uco dan semuanya. Siap Bang Ardiansyah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja masukan untuk itu Bunda Rahma. Ya Bun. Ya silakan. Untuk Bunda, saya kalau punya jempol saya ada 5 Bun untuk Bunda semua. Alhamdulillah. Mantap Bunda, salam dari Aceh. Masya Allah. Terima kasih. Yang Kristen siapa ini ya? Yang Kristen. Ini Takiyah ini kurasa. Oh, Bang Takia itu udah pernah tahu nggak bahwasanya Allah yang ditulis di kitab Anda itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Udah pernah tahu belum? Nah, saya belum pernah sampai ke sana Pak. Yang saya baca itu ya Alkitab sama Iya, Al-Quran Alkitab. tadi. Ini Alkitab ini. Yang ditulis di kitab Anda itu dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan Allah Maha Besar. Terus Ngarang masalahnya aja. gimana? Allah Maha Suci, Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Kan artinya Nah. Subhanahu wa Ta'ala kan Maha Suci, Maha Tinggi. Ya memang betul. Itu dituliskan di kitab Anda. Terus masalahnya apa? Emang Itu ditulis sabar. Itu dituliskan di kitab Anda. Iya betul. Di mana? Coba kalau betul di mana? Tahu nggak? Kan kamu sendiri yang bilang Allah Subhanahu wa Anda Ta'ala itu membetulkan itu atas dasar ketahuan atau ketidaktahuan atau kengawuran. sekarang yang jadi Sabar. Sekarang Pertanyaan saya didengarkan ya. Sabar. Ya. Pertanyaan saya gini. Bang Ardi baru ngomong Saya baru ngomong. Tadi ngoceh disalah-salahin. Nah, saya ngomong dulu, dengerin dulu, dipahami pertanyaan saya, baru dijawab ya. Oke, dengerin ya. Anda membetulkan kalimat saya yang menyatakan bahwasanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kitab Anda. Anda bilang betul. Nah, dasar daripada kalimat betul yang Anda utarakan itu dasarnya apa? Apakah A memang benar tahu, B Anda ngawur? Silakan. Oke Bang, saya tanggapin ya. Iya. Sekarang pertanyaan saya gini dulu Bang. Pertanyaan. Enggak, sebentar. Saya bertanya itu dijawab, bukan jangan ditanggapi Sebentar doang. Bang. Iya, nanti saya tanggapin sebentar. Saya nggak butuh tanggapan, saya butuh jawaban. Astaga.
Dijawab. Biar dulu Bang Ardi. Iya, ini. Biar dulu. Bunda. Biar dulu, Bang. Ini kalau ada orang bertanya takiyah, kau jawab dulu. Benar atau tidak dalam Sebentar kita tak mau tahu apa yang dia mau kemukakan dulu. Silakan sebentar silakan. ditanggapi Bang Ardi. Tadi kan sudah saya jawab. Saya memang tidak tahu kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu ada ditulis dalam bahasa Arab karena saya Kok bilang betul? Jadi begini loh Bang. Gimana? Arti dari Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Maha suci dan Maha suci dan maha tinggi. Nah, terus kalau orang Arab mengatakan Allah itu maha suci maha tinggi, masalahnya di mana? Bukan itu. Pertanyaan saya dengerin baik-baik ya. Anda tadi kan membetulkan. Iya. Anda tadi membetulkan. Betul. Nah, kalimat betul itu apakah Anda tahu di mana? Kan jawaban saya sudah jelas. Kalau Allah Jangan Subhanahu Wa openkan Taala, dulu Ustaz Alif. Ntar dulu kita tanya dia dulu Ustaz Alif. kalau Biar dia Allah jawab dulu. Subhanahu Wa Taala itu dituliskan dalam Alkitab orang Arab, ya itu kan sah-sah saja. Bukan itu pertanyaan saya. Dengerin Nah, baik-baik ya. Iya. Dengerin baik-baik. Apa sih? Coba ulangi pertanyaan saya. Ulangi. Oke. Orang Arab pakai Salah. nah, terus apa? Makanya dengerin dulu. Di mana tertulis? Di mana tertulis pengucapan lafaz Allah itu maha tinggi dan maha kudus, suci, maha tinggi. Yang Anda betulkan tadi loh. Saya kan bilang ada tertulis di kitab Anda. Allah Subhanahu Wa Taala itu ada tertulis di kitab Anda. Kemudian Anda bilang gini, betul kan gitu. Nah, dari betul itu dasarnya apa Anda? Apakah Anda ngarang? Sekarang Gini Bang sekarang Ardi. di Alkitab mana bro? Di Alkitab mana? Ditunjukin aja. Nah, kalau nggak tahu saya kasih tahu. Nah itu makanya jelas-jelas kalau nanya. Itu baru nanti setelah saya kasih tahu baru bilang betul. Kalau belum tahu jangan bilang betul. Lah pemikiran saya itu Allah Subhanahu Wa Taala itu kan pasti orang yang tahu bahasa Arab itu kan pasti orang Kristen Arab. Didengerin baik-baik pertanyaan saya. Loh, Makanya kalau bertanya itu langsung jelas-jelas bro, jangan sepotong-sepotong. Makanya saya jawab juga apa ya? Makanya saya jawab juga pertanyaan aja yuk. itu. Nanti kita waktu habis loh kayak gini terus. Oke, Ustaz Ali sudah jelas tadi pertanyaannya. Sudah jelas tadi pertanyaannya Bang silakan Ardiansa. dibuka Roma 125 versi KSZI. Ada yang bisa buka? Roma 125. Langsung turun saya aja ya. Hah? Roma 125 versi KSZI. Silakan Gak usah dibuka. Bang, gak usah pakai. Ini aja Yesaya 5:16 aja, Yesaya 5:16. Itu aja biar gampang. Enggak, dengerin. Gini. Ya. Kalau sekarang aku jadi bingung sekarang. Kalau tadi Bang Takia sudah sepaknya Allah itu maha suci dan maha tinggi, sekarang apa yang jadi bahasannya? Ini pertanyaan ke siapa? Ya kedua-duanya, ke Bang Ardi sama ke Bang Takia. Sekarang Allah itu memang maha tinggi apa maha suci? Iya, itu punyanya umat muslim kan katanya kan. Katanya Allahmu itu bukan SWT, bukan Subhanahu Wa Taala katanya. Betul kan? Betul nggak? Enggak, justru tadi Bang Takia sepakati kalau nggak salah, ya memang sepakat Tuhan itu Allah itu maha suci dan maha tinggi. Oh ya udah. Atau gimana? Aku jadi bingung loh sekarang. Bener berarti ya udah. Oke Pak, semua. Makanya ya udah, ya saya izin kembali. Biar kita nggak kemana-mana. Gini, saya ingin tahu, ya contoh ini pas saya bilang juga ini Kristen ambigu dan pemahamannya begini ya. Dalam versi terjemahan ini yang nggak lengkap ya, maksudnya cuma beberapa versi. Mari kita simak. Ya, ini juga membuktikan bahwa tadi ada yang nanya-nanya di bawah nahan saya atau gimana. Inilah yang nggak konsisten. Ingat dikit di Markus 12:29. Pertama kita lihat versi bahasa Arab dulu. Ada yang menggunakan bahwa al-maula ilahuna huwallahul ahad. Jadi jelas di situ adalah Tuhan kita itu adalah Allah yang esa. Ini terjemah sederhana atau gini, bahasa Indonesianya, Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Benar nih kaidah bahasa. Nah, mari kita lihat
ya di sini. Ada kan terjemah nih, ini mohon maaf ya. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berarti gitu loh. Karena apa? Karena dalam konsep kaidahnya di Bible, kitab kaum Kristen, jangan ada Allah-Allah lain. Kan itu sangat bahaya. Maksudnya jangan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Karena kata Allah ini dibikin generik. Tuhannya dibikin proper name gitu kan. Nah, ini juga banyak terjemahnya itu bertabrakan dan bersetoh. Di versi TB terjemahan baru di sini menggunakan Tuhan Allah kita. Mari kita lihat versi mana? Silber 2011 menggunakan Allah Tuhan kita. Yang satu Tuhan Allah kita, yang satu Allah Tuhan kita. Yang benar yang mana? Kalau Islam melihatnya tentu yang benar begini, karena sesuai dengan kaidah bahasa. Allah Tuhan kita, tidak ada yang lain selain Dia. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Kan gitu. Karena Allah Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, di dalam terjemah lain menggunakan Nah, ini jadi dibalik. Allahnya dibikin generik, Tuhannya gitu loh. Generik. Allahnya dibikin generic name, Tuhannya dibikin proper names. Sehingga bahwa sampai yang Tuhan apa tidak ada Allah selain Tuhan, dan terang masih terngiang di telinga saya. Dan kenapa kita masih berdiri di sini? Sinyalnya putus-putus Ustaz Ali. Cek. Oke. Ya, itu makanya Tuhan. Sehingga Kristen sudah berani mengatakan contoh. Tuhan itu Ya, sama Allah gimana? itu strong numbernya sama nggak Ustaz Ali? Aku nggak main ke sana. Oke. Yang sekarang sederhananya saja, terjemah aja udah dibulak-balik. Ini secara dari segi pemahaman aja, kalau terjemahnya udah dibulak-balik, artinya apa? Tidak konsisten, tidak punya pegangan dalam penerjemahan. Yang baru mengatakan Tuhan Allah kita, yang lama atau yang lain mengatakan Allah Tuhan kita. Itu menunjukkan tidak konsisten, pegangan dalam penerjemahan. Nah itu, silakan. Bang Takia belum masuk frekuensinya. Kalau boleh propose diskusinya frekuensinya masuk ya gitu. Ya, ketinggian. Nggak nyampe Ustaz ya. Oke, bentar ya Pak. Ini masalah tata bahasa ya kan? Halo. Lanjut. Iya, tata bahasa diperkosa. Tata bahasa diperkosa sehingga dijadikan yang batil gitu. Oke Bang, menurut Bang Alif, bahasa kita dari dulu dari mulai zaman apalah aku bilang itu sampai sekarang sama enggak? Bang, jangan dibikin ruwet lagi tadi. Kalau Abang mau membahas, lihatlah. Dengerin Bang. Oke. Dari dulu Allah itu nggak pernah berubah Bang. Kata Allah itu nggak pernah berubah sebagai proper name Bang. Nggak pernah berubah. Sampai-sampai data yang dikeluarkan bukan hanya dari Islam. Sementara kata Tuhan itu adalah yang ada di bahasa Indonesia merujuk kepada siapa? Kan jelas itu. Tuhan itu contoh begini ya. Ketika saya nanya nih kepada orang Hindu, wahai orang Hindu, ini pertanyaan yang benar itu yang mana? Tuhan kamu siapa atau Allah kamu siapa? Tentu orang menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan cas, pertanyaannya Tuhan kamu siapa? Gitu loh. Karena di dalam kaidah Bible ini kalau lihat terjemahan kata generik, maka artinya Allah kamu siapa? Ya paling nanti diketawain sama orang Hindunya. Karena nggak sesuai dengan kaidah bahasa. Paham nggak udah sampai di sini? Oke Bang, gimana ya? Kalau nggak paham juga saya banting nih HP nih. Gini. Sabar Bang, sabar. Kirim kemarin, Ustaz, kirim kemarin. Saya butuh ini.
Tak paham ya tazkiyah ini. Mau kita bilang apa? Tak paham dia. Tak pandai bahasa dia ini. Ku tengok ini. Sabar, sabar. Sudah Bu Rahma. Bukan gitu bang. Udah kita bilang tadi tata bahasa kayak gitu. Dibolak-baliknya lagi. Tata bahasa Iya. sudah. Sabar bang, sabar. Ada ustadz kita, ada saudara-saudara kita menjelaskan Iya. supaya mereka paham. Oke, lanjut. Bukan di HP ku ini ya. Iya, sabar. Udah. Lanjut Ustaz. Oke. Lanjut Ustaz. Bu Rahma jangan emosi lah. Kalau saya salah itu wajar, namanya manusia. Bukan saya itu Pak. Itu Pak Rahman tuh, Pak Rahman. Bukan aku. Oke. Silakan lanjut. udah salah fitnah lagi. Iya, maaf kenapa? Enggak. Udah. Kita diskusi baik-baik saja. Silakan lanjut. Oke Bang, itu kan masalah terjemahan aja kan, di terjemahan. Kalau kita lari ke original teksnya pernah berubah apa enggak? Cuman masalahnya di sini saya kan enggak punya original teks. Jadi semua Alkitab yang ada di muka bumi ini saya bilang itu kan terjemahan berdasarkan original teks. Kalau penulisan di Alkitab atau Bible entah apalah itu namanya, itu kan mengikuti tata bahasa di setempat. Seperti di Arab saya bilang memanggil Yahweh itu kan Allah. Tadi ada bapak yang bilang itu kalau menyebut Allah itu sama dengan Yahweh, itu katanya penghujatan. Sedangkan di Arab sana orang panggil Yahweh itu kan Allah. Nah sekarang di situ. Jadi masalah itu saya rasa Nangkep bilang gini Bang, bilang tuh gini, Allah Yahweh. Kenapa kata Allahnya itu digeser maknanya? Ibarat bahasa yang bagus, yang ini umumnya itu Tuhan Yahweh gitu loh. Nah, ini penyesatannya itu begini Bang. Kata Allah itu sudah gitu loh. Jangan digeser-geser lagi. Contoh ginilah yang sederhana aja ya Bang. Saya kasih contoh sederhana. Ada nama Pak Jokowi, ada nama presiden. Maaf ya, nama Pak Jokowi dan nama presiden. Lalu nama Jokowi, Pak Jokowinya ini dibikin umum, generik, gelar, dibalik jadi presiden gitu. Nah, misal nih ada presiden di namanya misal dulu Pak Bush ya, misal George Bush. Nah, menyebutnya gini, Jokowi Bush, loh kan salah. Mestinya presiden George Bush kan gitu. Nah, kata propernya dibikin umum. Nangkep nggak di sini, Bang? Coba sekali lagi Bang. Ini agak lemot juga ini. Coba Bang Haji sekali lagi. Tadi agak putus-putus juga masalahnya. Enggak, perasaan aku udah normal, udah ganti wifi. Gini loh Bang. Nama Pak Jokowi itu kan nama pribadinya. Presiden itu gelarnya. Kan gitu ya? Iya, bener nggak? Sepakat betul. ya? Iya, sepakat. Nah, ini pendekatan pemahaman. Ibarat kata Tuhan dengan kata Allah. Tuhan itu kan nama gelar tuh untuk sang pencipta. Nama sesungguhnya adalah Allah gitu. Nah, udah jelas sekarang. Nah, sekarang begini Pak. Yang benar itu karena Pak Jokowi nama pribadi dan maka di luar itu ada presiden lain tuh. Ya kan? Contoh nih, misal presiden Amerika. Nah, kita menyebutnya gini, presiden Amerika siapa sekarang? Joe Biden ya, Pak Biden ya, bener nggak sih? Nah, siapa lagi ini, bro? Mungkin si Jack Kios. Oke, atau Kang Biden. Nah, yang bener itu kan nyebutnya presiden Biden gitu kan, presiden Amerika Joe Biden kan gitu. Bukan menyebutnya Jokowi Biden, kan nggak nyambung. Benar. Nah itu seperti tadi. Mungkin gini Ustadz gini mungkin gini ya. Misalnya Presiden Jokowi, kan presiden itu adalah sebutan. Jokowi nama. Benar. Dia balik menjadi Jokowi presiden. Nah, itu dia balik gitu loh. Generik dia ganti menjadi proper name, nama dibalik. Kalau jadi, mau contoh itu gini, kalimat yang sederhananya ya.
presiden kita adalah Pak Jokowi. Nah, itu yang benar. Tetapi yang salah itu Jokowi kita Jokowi adalah ada. Pak Presiden. Nah, itu yang salah. Ibarat tadi tidak ada Tuhan selain Allah, atau dengarlah orang Israel, Allah Tuhan kita. Nah, itu tapi ada terjemahannya di balik Tuhan Allah kita gitu. Tapi di Arab, Saya Ustadz, rasa udah di paham lah Arab kayak gini. itu, Ustadz, di Arab itu kan sama ya, proper name tetap Allah. Orang Kristen Arab ya, apa seperti itu? Makanya kalau kita buka datanya, Allah itu memang nama sang pencipta, nama sesembahan, nama yang disembah gitu. Jadi udah merujuk kepada Dia gitu loh, tidak bisa dirubah. Kalau ditanya kepada orang Kristen Arab misalnya, siapa nama Tuhanmu? Pasti jawabnya Allah gitu loh. Jadi Cuman tadi itu kalau masalah konsep di Bang Aristo tadi itu kalau dia bilang tadi yang turun itu Allah YHWH itu berarti dia posisikan YHWH itu adalah nama ya, proper name. Jadi sebentar saya tanggapin Bu ya. Ini Oh, silakan. kebetulan HP saya juga sudah lagi lowbat. Ini saya lagi di hutan. Jadi Oh, saya tanggapin dikit Bang Alif ya. Jadi kalau orang